Ibas saja dalam definisikan soal negara gagalnya sudah salah. Apa yang disampaikan Ibas itu sangat lebay sekali dan menurut saya memalukan. Orang ini makan gaji buta. Ya anak mami gitu loh, anak mami, anak pepo. Bersyukur, kenapa kemudian masih bersuara keras? Bapak Joko Widodo meresponnya dengan sangat baik. Jangan coba menjadi malaikat di tengah publik. Itu tidak ada kaitannya dengan ayam bakar, kudeta, atau hal-hal lain terhadap Pak Joko Widodo. Nggak ada, Mas. Mas Jaki, sampaikan aja AHY dan Ibas suruh banyak belajar dari saya. Ini sama sekali nggak memberikan solusi apapun. Tetapi dia hanya menertawakan situasi yang ada sambil terus-menerus memompahkan pesimisme kalau corona ini tidak akan berhasil ditangani pemerintah. Evaluation ini mesti dipahami dulu ya, bahwa sudut pandang kami dalam kasus COVID ini adalah soal penyelamatan nyawa warga nih, gitu ya, nyawa rakyat nih. Jadi kalau sebuah negara atau suatu negara tidak mampu menyelamatkan nyawa rakyatnya kan bisa dianggap sebagai bangsa yang gagal. Karena kebutuhan akan hak hidup itu adalah hak paling dasar bagi warga negara. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai nyawa yang terus bergelimpangan dan meningkat drastis karena misalnya akses oksigennya terbatas, akses terhadap obat-obatan yang semakin melambung tinggi harganya juga terbatas, kemudian akses akan perawatan di rumah sakit menjadi semakin terbatas, serta ada ini Mas, rendahnya tingkat kemanjuran vaksin, ya, dan penyebarannya tidak berjalan dengan cepat dan merata, sehingga setiap warga negara itu semakin rentan ya, semakin rentan terhadap ancaman COVID-19 dan meningkatnya potensi kehilangan nyawa. Ini bisa membuat Indonesia mengarah ke failed nation kalau terus-terusan terjadi dan eskalasinya terus meningkat gitu. Jadi kalau yang kami sampaikan ini bukan mencap atau menstigma apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bahwa kita gagal saat ini atau kita saat ini adalah menjadi bangsa yang gagal. Bukan. Justru ini adalah bentuk peringatan gitu. Maksudnya ini adalah alarm dini bagi kita semua. Ini wake up call bagi kita semua, terutama bagi pemerintah yang memiliki tanggung jawab mengelola negeri ini gitu. Untuk benar-benar memiliki sense of urgency ya, sense of crisis dalam penanganan COVID-19 ini. Gitu. Problem pandemik ini kan semua negara juga sedang menghadapi. Gitu. Kemudian negara juga hari ini memang hadir di tengah masyarakat, walaupun kita lihat ada beberapa kekurangan. Nah, kekurangan itulah coba sama-sama kita mengisinya, bukan malah melempar pernyataan-pernyataan atau diksi-diksi yang sebetulnya kontraproduktif. Gitu. Problem tabung gas yang kita ekspor ke India itu kan bagian solidaritas kita sama warga dunia. Nah, kita punya komitmen membangun solidaritas kemanusiaan, itu tidak ada yang salah. Dalam hal ini negara, khususnya pemerintahan Jokowi melakukan solidaritas kemanusiaan terhadap negara yang hari ini terkena musibah, dan kita kan tidak tahu ternyata kita juga kena musibah. Hari ini persoalan pandemik ini kan nggak bisa kita tangani sendiri. Ini harus sama-sama, harus ada solidaritas nasional di mana semua warga bangsa bersatu padu untuk mencegah problem pandemik ini. Nggak bisa dibebankan ke negara. Saya nggak yakin. Ini namanya kalau kita bicara ada namanya logical fallacy gitu. Ya, logical fallacy ada namanya herring fish atau ikan herring atau dikenal juga dengan straw man. Ya, banyaklah istilah-istilah akademis ya yang untuk menjelaskan fenomena ini, di mana kita bukan berbicara mengenai substansi persoalannya, tetapi kemudian coba dialihkan ke hal-hal yang tidak substantif gitu. Itu satu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, bagus ya. Tapi jika memang ini diarahkan seperti ini berarti bagus, berarti apa yang disampaikan oleh kami yang sangat substantif itu memang sangat-sangat mengena dan tepat sebenarnya gitu. Karena bagaimanapun ini adalah aspirasi dari rakyat yang kami sampaikan. Ya. Jadi kami sangat bersyukur kenapa begitu banyak upaya, bahkan bukan hanya buzzer ya, tetapi juga anggota dewan gitu. Ya, DPR RI yang kemudian ada yang mendukung, ada yang berbeda pendapat ya, itu kemudian mencoba mengalihkan persoalan, bukan membahas permasalahan intinya gitu. Kalau tidak mencari sebuah popularitas, kemudian mencari sensasi, apakah ada keberpihakan dalam sebuah sensasi atau popularitas? Nggak ada, Ki. Partai Demokrat dalam gelombang pandemi fase kedua ini memang lebih galak dibandingkan sebelumnya. Bahkan Anissa Pohan, istri AHY, juga ikut-ikutan membantu dengan terus-menerus melakukan serangan moral lewat Twitter kepada pemerintah yang sedang berjibaku melawan COVID. Meski ya cuma itu saja yang bisa dia lakukan.
Partai Demokrat menegaskan pernyataan Wakil Ketua Umum Edi Baskoro Yudhoyono terkait Violent Nation bukan berarti Indonesia negara gagal. Sebutan itu sebagai peringatan agar pemerintah serius menangani COVID-19. Jadi perlu dicatat, kami bukan memberikan stigma. Tapi ini adalah peringatan awal kepada kita semua, terutama kepada pemerintah juga, Herzaki Mahendra Putra. Herzaki menyampaikan sebuah negara harus menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya kebutuhan akses kesehatan selama pandemi COVID-19. Jadi kalau sebuah negara tidak bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya, bisa dianggap sebagai bangsa yang gagal karena kebutuhan hak hidup itu adalah hak paling dasar warga negara, ungkapnya. Dia menilai dampak penyebaran COVID-19 cukup mengkhawatirkan. Masyarakat kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena penambahan kasus tak sebanding dengan tempat perawatan. Selain itu, masyarakat sulit mengakses obat-obatan dan oksigen. Bahkan, stok oksigen medis di sejumlah rumah sakit kosong beberapa waktu lalu. Hal itu mengancam nyawa pasien. Meningkatnya potensi kehilangan nyawa, dan ini bisa membuat Indonesia mengarah ke Violent Nation, kalau terus-terusan terjadi dan eskalasi terus meningkat, ujar Herzaki. Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menyebut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas jarang hadir di dalam rapat-rapat di DPR. Kritikan itu seiring pernyataan Ibas menyoal negara gagal atau Violent Nation. Eben mempertanyakan Ibas yang mengkritik negara, namun di sisi lain pribadinya sebagai anggota DPR justru jarang terlihat hadir di parlemen. Mas Ibas mengkritik soal negara, di sisi lain kita lihat beliau jarang hadir saat paripurna di DPR RI. Itu menjadi kritikan kita juga. Artinya gini, jangan juga mengkritik kalau seandainya dia juga punya kekurangan, itu bahaya, sambungnya. Eben mengklaim memiliki data terkait absensi Ibas di DPR. Karena itu ia berani mengkritik balik Ibas menyoal kehadirannya di DPR, yang disebut jarang terlihat. Eben bahkan berani menyebut Ibas hanya makan gaji buta di DPR akibat jarang hadir. Sementara itu terkait tudingan Eben terhadap Ibas, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra membantah. Herzaki mengatakan sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Ibas tentunya selalu melakukan koordinasi baik di fraksi maupun dengan DPP. Adapun pernyataan Ibas sudah menjadi representasi dari fraksi. Ya kalau saya bilang salah, sudah pasti salah. Lagi-lagi memang sengaja melajukan disinformasi sehingga seakan-akan kritiknya yang substantif kemudian tidak dibahas. Jadi kita malah membahas hal yang lain, itu sederhana, kata Herzaki.